Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dari kelas 04 SHKM 001, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, yang akan mempresentasikan dengan materi Resume Sekolah Pasar Modal, yang beranggotakan Alda Julianti, yaitu saya sendiri, Alda Kusuma Dewi, Aldi Yuda Satria, dan Alfian Mafil Ardi. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Husnul Khulki, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2, atas waktu dan kesempatannya kami dapat membuat video ini dengan baik. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, langsung aja nih kita masuk ke slide pertama. Apa sih investasi itu? Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan suatu saat pemilik modal akan mendapatkan keuntungan dari penanaman modal tersebut. Nah, dengan begitu, dana ataupun aset yang telah disetorkan akan terus memiliki nilai jual yang terus berkembang. Nah, kita lanjut nih ke slide berikutnya. Kenapa sih harus investasi? Investasi memiliki banyak manfaat dan alasan kenapa perlu dilakukan investasi. Yang pertama, pertumbuhan kekayaan. Investasi memberikan kesempatan untuk meningkatkan kekayaan kalian dari waktu ke waktu. Dengan menginvestasikan dana saat ini, kalian dapat menambah nilai kekayaan seiring berjalannya waktu. Alasan yang kedua, melawan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini, investasi dapat membantu melindungi nilai uang kalian dari efek inflasi. Dengan mengalokasikan dana, kalian dapat mempertahankan daya jual beli di masa depan. Alasan yang ketiga, pendapatan pasif. Beberapa jenis investasi seperti saham, obligasi, properti yang disewakan dapat menghasilkan pendapatan pasif yang stabil, yang artinya mendapatkan pendapatan tambahan dari penyewa. Alasan yang keempat, mencapai tujuan keuangan. Investasi dapat membantu kalian untuk mencapai tujuan keuangan seperti jangka panjang, jangka pendek. Misalnya nih, kalian ingin menginvestasikan dana untuk dana pensiun, membeli rumah, membiayai pendidikan, ataupun memulai bisnis. Dengan merencanakan investasi sesuai dengan tujuan, kalian akan mempercepat pencapaian daripada tujuan tersebut. Nah, alasan yang terakhir nih, diversifikasi resiko. Diversifikasi dapat membantu mengurangi resiko keuangan kalian. Dengan mengalokasikan dana ke berbagai aset yang berbeda, jika salah satu investasi mengalami kerugian, investasi yang lainnya masih akan memberikan keuntungan untuk meredakan dampak negatif yang mungkin terjadi. Nah, penting untuk diingat nih, bahwa investasi juga melibatkan resiko loh. Tidak semua investasi menghasilkan pengembalian yang diharapkan dan nilai aset dapat naik maupun turun. Penting untuk melakukan riset, memahami resiko yang terlibat, dan memilih investasi sesuai dengan tujuan dan toleransi resiko kalian masing-masing. Cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alfian Mafil Ardi. Halo rekan-rekan sekalian, saya Alfian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan kemana sih harusnya investasi kita itu dikeluarkan. Jadi ada 3 sektor, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Untuk saham sendiri, ada contoh investasi saham pada perusahaan teknologi. Anda dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam saham perusahaan teknologi seperti Apple, Microsoft, Amazon, atau Google. Perusahaan-perusahaan ini dikenal karena inovasi, pertumbuhan yang cepat, dan pengaruh mereka di industri teknologi. Sedangkan contoh investasi saham pada perusahaan konsumen, yaitu investasi pada saham perusahaan konsumen populer seperti Coca-Cola, Procter, dan Gamble, atau Nike bisa menjadi pilihan. Perusahaan-perusahaan ini dikenal dengan merek dan produk yang kuat serta memiliki basis pelanggan yang besar.
Sedangkan contoh obligasi yaitu obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dan dianggap sebagai salah satu jenis obligasi yang paling aman. Contohnya termasuk surat utang negara di Indonesia atau treasury bond di Amerika Serikat. Ada juga obligasi daerah. Obligasi daerah diterbitkan oleh pemerintah daerah seperti provinsi atau kota. Penerbitan obligasi daerah dapat digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur atau program publik di tingkat daerah. Ada juga obligasi internasional. Obligasi internasional adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan dari negara-negara di luar negeri. Investor dapat menginvestasikan dana mereka dalam obligasi dari negara atau perusahaan asing untuk mendiversifikasi portofolio mereka secara internasional. Selanjutnya ada reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi dalam portofolio saham. Reksadana ini cocok untuk investor dengan profil risiko yang lebih tinggi yang mencari potensi pertumbuhan modal jangka panjang. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap berinvestasi dalam instrumen pendapatan tetap seperti obligasi, deposito, atau surat berharga lainnya. Reksadana ini lebih cocok untuk investor yang mencari pendapatan stabil dan resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan reksadana saham. Reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang berinvestasi pada instrumen pasar uang seperti deposito jangka pendek, surat berharga komersial, atau sertifikat deposito. Reksadana ini cocok untuk investor yang mencari likuiditas tinggi dan mempertahankan modal dengan resiko yang lebih rendah. Selanjutnya ada reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang mengkombinasikan investasi saham dan pendapatan tetap dalam satu portofolio. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara pertumbuhan dan pendapatan yang moderat dengan resiko yang lebih terdiversifikasi. Ya, baik teman-teman, yang tadi kita sudah bahas investasi ke sektor keuangan. Sekarang sektor non keuangan. Ada beberapa contohnya yaitu perusahaan manufaktur seperti industri otomotif, elektronik, makanan, atau tekstil. Investasi ini terkait dengan kinerja dan pertumbuhan perusahaan tersebut. Yang kedua ada properti. Investasi dalam properti fisik seperti rumah, apartemen, atau gedung komersial. Keuntungan yang dapat diperoleh melalui apresiasi nilai properti dan penghasilan sewa. Yang ketiga ada sektor energi, seperti minyak, gas, atau energi terbarukan juga merupakan bagian dari kinerja investasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga, komoditas, dan permintaan energi global. Yang terakhir ada sektor teknologi, seperti perangkat lunak, perangkat keras, atau perusahaan internet. Adanya potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dan inovasi sering terjadi daya tarik dalam sektor ini. Pada slide kali ini kita akan bahas konsep uang menurut waktu. Ada dua poin, yaitu nilai waktu uang dan inflasi. Nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang menyatakan bahwa nilai uang berubah seiring berjalannya waktu. Sebuah jumlah uang yang dimiliki saat ini memiliki nilai lebih tinggi daripada jumlah yang sama di masa depan. Ini karena uang yang dimiliki saat ini dapat diinvestasikan atau digunakan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Nilai waktu uang juga terkait dengan resiko. Uang yang diterima di masa depan cenderung lebih tidak pasti daripada uang yang diterima saat ini. Ada resiko tidak mendapatkan jumlah yang diharapkan di masa depan, sehingga nilai uang tersebut lebih rendah. Berikutnya ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum harga barang dan jasa seiring berjalannya waktu. Ini berarti bahwa dengan waktu, jumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli barang dan jasa tertentu akan meningkat. Inflasi mengurangi daya beli uang seiringnya waktu, yang berarti bahwa uang yang sama memiliki nilai yang lebih tinggi dan yang lebih rendah di masa depan. Demikian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Mengapa nilai uang waktu itu penting? Dalam konteks ini, waktu memiliki pengaruh pada nilai uang. Nilai waktu uang melibatkan asumsi bahwa uang dapat diinvestasikan atau digunakan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Ada beberapa alasan mengapa nilai uang itu penting. Pertama, ada potensi keuntungan yang dapat diperoleh dengan menginvestasikan uang saat ini. Dengan menginvestasikan uang tersebut, kita dapat menghasilkan laba atau pengembalian di masa depan. Kedua, inflasi. Inflasi adalah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memahami nilai waktu uang. Inflasi merupakan kenaikan umum harga barang dan jasa seiring berjalannya waktu. Artinya, uang yang sama akan memiliki daya beli yang lebih rendah di masa depan karena efek inflasi. Oleh karena itu, memiliki uang saat ini lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan. Terakhir, nilai waktu uang juga berhubungan dengan risiko. Tidak ada jaminan bahwa uang yang dijanjikan di masa depan akan benar-benar diterima. Banyak hal yang dapat terjadi dalam jangka waktu yang panjang, seperti ketidakstabilan ekonomi, perubahan kebijakan, atau kegagalan investasi.
Oleh karena itu, memiliki uang saat ini memberikan kepastian lebih besar daripada mengandalkan jumlah yang dijanjikan di masa depan. Secara umum, konsep nilai waktu uang digunakan dalam pengambilan keputusan finansial, perencanaan keuangan, dan analisis investasi. Hal ini membantu individu atau organisasi untuk mengevaluasi nilai relatif dari pilihan keuangan yang berbeda dan memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya finansial secara efektif. Selanjutnya, inflasi. Fenomena meningkatnya secara umum harga barang dan jasa di suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Dalam kondisi inflasi, setiap unit mata uang memiliki daya beli yang lebih rendah karena harga-harga barang dan jasa naik. Dengan kata lain, inflasi mengurangi nilai uang secara relatif. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi inflasi. Yang pertama, permintaan yang kuat. Jika permintaan terhadap barang dan jasa melebihi penawaran yang ada, maka harga-harga cenderung naik. Permintaan yang kuat dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat, peningkatan pendapatan masyarakat, atau kebijakan fiskal yang ekspansif. Yang kedua, yaitu kenaikan biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, produsen cenderung menaikkan harga barang dan jasa untuk mempertahankan margin keuntungan mereka. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi meliputi kenaikan upah tenaga kerja, kenaikan harga bahan baku, atau perubahan dalam regulasi yang mempengaruhi biaya produksi. Yang ketiga, perubahan harga bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku seperti minyak mentah atau logam dapat mempengaruhi biaya produksi dalam berbagai sektor ekonomi. Jika harga bahan baku naik, biaya produksi akan meningkat dan produsen mungkin menaikkan harga barang dan jasa. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang longgar atau peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat memicu inflasi. Jika bank sentral memperluas pasokan uang dengan menurunkan suku bunga atau melakukan pembelian aset, hal ini dapat meningkatkan likuiditas dan mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Selanjutnya, kenaikan tarif atau pajak. Jika pemerintah meningkatkan tarif atau pajak atas barang dan jasa, hal ini menyebabkan kenaikan harga. Peningkatan biaya yang ditimbulkan oleh tarif atau pajak tersebut dapat dialihkan kepada konsumen melalui kenaikan harga. Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan perubahan pasar global dapat menjadi kombinasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat inflasi di suatu negara. Oleh karena itu, mengelola inflasi menjadi tantangan bagi otoritas ekonomi dan bank sentral untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Pasar modal. Pasar modal adalah suatu mekanisme yang memfasilitasi pertemuan antara investor yang ingin berinvestasi dalam instrumen keuangan dengan pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan atau proyek mereka. Pasar modal berfungsi sebagai tempat perdagangan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif lainnya. Tujuan utama dari pasar modal ialah sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan, pemerintah, atau entitas lainnya yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnis, melakukan investasi, atau memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Di sisi lain, pasar modal juga memberikan kesempatan kepada investor untuk mendapatkan keuntungan dari investasi mereka melalui pergerakan harga dan pendapatan dari instrumen keuangan yang mereka pegang. Produk pasar modal yang pertama yaitu ada saham. Investor yang membeli saham menjadi pemegang saham dan memiliki hak atas bagian dari laba perusahaan serta hak suara dalam rapat pemegang saham. Saham diperdagangkan di bursa efek dan nilainya dapat berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan di pasar. Yang kedua ada obligasi. Dalam obligasi, investor memberikan pinjaman kepada penerbit obligasi dan menerima bunga reguler serta pengembalian pokok pada jatuh tempo. Obligasi dapat memiliki berbagai karakteristik, termasuk tingkat bunga, jangka waktu, dan risiko kredit yang berbeda. Yang ketiga ada reksadana, dikelola oleh manajer investasi profesional. Investor membeli unit penyertaan reksadana dan mendapatkan keuntungan atau kerugian sesuai dengan performa portofolio yang dikelola. Terakhir ada Exchange Rate Fund atau ETV. ETV mencerminkan indeks Ten-Ten atau kelompok aset yang lebih luas. Investor dapat membeli dan menjual unit ETV di pasar sekunder sepanjang jam perdagangan. ETV memberikan diversifikasi dan fleksibilitas investasi seperti saham, namun juga memiliki karakteristik seperti reksadana. Di sini saya akan membahas tentang 5 manfaat pasar modal di perusahaan. Pertama, sumber pendanaan bagi perusahaan. Perusahaan modal menyediakan akses bagi perusahaan untuk memperoleh modal melalui
penawaran umum saham, IPO, atau sirkuit lainnya. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana yang berfungsi untuk pertama, membuka cabang, kedua, membiayai proyek baru, tiga, pengembangan produk atau ekspansi bisnis dan regulasi keuangan. Dengan demikian, pasar modal berperan dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Yang kedua, investasi bagi masyarakat. Pasar modal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi dan dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Dengan berinvestasi, individu dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga atau obligasi, pembagian dividen, atau pembagian bunga yang dihasilkan dari investasi mereka. Investasi di pasar modal juga memungkinkan diversifikasi portofolio investasi yang dapat membantu mengurangi risiko. Yang ketiga, ada likuiditas dan fleksibilitas. Pasar modal menyediakan mekanisme yang memungkinkan para investor untuk membeli dan menjual instrumen keuangan dengan mudah. Hal ini menciptakan likuiditas yang memungkinkan investor untuk mengonversi investasi mereka menjadi uang tunai dengan cepat jika mereka membutuhkannya. Pasar modal juga memberikan fleksibilitas dalam hal jangka waktu investasi. Dalam hal jangka waktu investasi, ini dibagi menjadi dua, ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang keempat, transparan dan perlindungan investor. Pasar modal biasanya diatur oleh otoritas yang berwenang seperti otoritas pasar modal atau bursa efek. Regulasi ini memberikan transparansi dalam informasi yang tersedia bagi investor, termasuk laporan keuangan perusahaan dan informasi material lainnya. Perlindungan investor juga dijamin melalui regulasi yang mengatur praktik perdagangan dan melarang politik penipuan dan manipulasi pasar. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu sebagai penentu harga dan efisiensi alokasi sumber daya. Pasar modal berperan sebagai mekanisme untuk menentukan harga saham dan instrumen keuangan lainnya berdasarkan penawaran dan permintaan. Hal ini memungkinkan penentuan harga yang adil dan efisiensi. Selain itu, pasar modal juga berkontribusi pada alokasi sumber daya efisien dalam perekonomian dengan mengarahkan dana dan investor yang memiliki kelebihan likuiditas ke perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Yuk jadi investor yang cerdas. Nah, untuk menjadi investor yang cerdas, saya punya tips yaitu 3P. Paham, punya, pantau. Paham. Pertama, pastikan mulai dari uang yang memang dialokasikan untuk investasi. Kedua, pahami dan terapkan tujuan investasi. Ketiga, paham profil risiko diri sendiri. Nah, selanjutnya, punya. Pertama, pastikan perusahaan tempat kita membeli produk investasi layak dipercaya. Kedua, kenali SID dan fungsi aksesnya. Ketiga, buka rekening dan memiliki produk investasi yang kamu inginkan. Selanjutnya, pantau. Pertama, cek rekening investasi secara berkala atau ke akses. Kedua, kenali berbagai alat bantu dalam menikmati risiko. Ketiga, ingat, pasar modal itu dinamis. Waspada penipuan investasi. Nah, di zaman sekarang ini banyak sekali bisnis penipuan yang berkedok investasi. Misalnya, ayo kita investasi di PTA. Dengan investasi di PTA kita dapat keuntungan 100 juta dalam waktu 1 bulan. Kan itu sangat mustahil ya. Dengan kalimat juga tuh nggak mungkin terjadi. Nah, sini saya akan menjelaskan langkah-langkah biar kita tidak tertipu dalam dunia investasi. Pertama, lakukan riset dan edukasi. Nah, kita tuh harus mencari tahu dulu nih perusahaan apa yang harus kita investasi. Setelah kita riset, kita cari tahu seperti hal ini bidang apa, bagaimana sistem pembagian saham atau investasinya, dan lain-lainnya. Kedua, waspadai janji keuntungan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Misalnya, kayak, ayo investasi 10 juta di PTA, akan dapat keuntungan 100 juta dalam waktu sebulan. Itu kan mustahil sekali ya. Nah, yang ketiga,
Sertifikasi, lisensi, dan regulasi. Nah, kalian bisa cek itu di internet. Bisa kayak PTA tuh gimana regulasinya, dan sertifikasi gimana, apakah dia tuh ada surat izinnya seperti dari OJK atau segala macamnya. Nah, yang keempat, hindari investasi yang tidak transparan. Nah, kan zaman sekarang kita bisa ngecek tuh laporan keuangan di Google. Nah, kalau misalnya perusahaannya tidak memampirkan laporan keuangan dan Google, nah itu kan bisa kalian curigai gitu ya. Kayak, kok di perusahaan ini kenapa nggak namanya libetin laporan keuangannya di internet gitu ya. Itu harus kalian patut curigai. Nah, yang baik itu kalian tuh investasi yang dimana laporan keuangan itu bisa kalian cek dalam internet. Nah, yang kelima, investasi tekanan untuk mengambil keputusan yang cepat. Nah, kalau misalnya kalian masih ragu-ragu untuk berinvestasi, kan saya tahu dulu itu PT apa yang kasih investasi. Jangan langsung kayak tergiur dengan janji salesnya, misalnya kayak ayo investasi di PTA akan dapat keuntungan segini, itu jangan. Kan tuh harus pelajari dulu. Nah, saja tuh jangan berbagi informasi pribadi secara sembarangan. Nah, kan misalnya kayak ada tuh yang tiba-tiba datang, ayo bu investasi di PTA, syaratnya dengan kasih foto KTP atau gimana. Itu jangan, takutnya malah identitas kalian itu dipakai untuk hal yang tidak diinginkan. Laporan penipuan kepada otoritas yang berwenang jika Anda menjadi korban. Nah, kalau misalnya kalian udah dapat jadi korban nih, kalian tuh bisa lapor ke polisi, ke bagian hukum lainnya. Oke guys, tadi adalah materi terakhir yang kelompok kami sampaikan. Gimana nih kalian? Apakah kalian tertarik dengan investasi? Atau kalian masih takut untuk melakukan investasi? Nah, langkah baiknya sebelum kalian investasi itu, kalian tuh harus pelajari dulu apa itu investasi dan gimana cara pengelolaannya dan lain-lainnya. Nah, mungkin cukup materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.